Pemirsa, pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan pelonggaran lalu lintas penerbangan internasional di negaranya yang akan dimulai pada 15 September ini hingga Januari 2021 mendatang. Pelonggaran itu tentunya memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia yang berencana melakukan perjalanan umroh ke Arab Saudi. Dan untuk mengetahui seperti apa kebijakan baru yang bakal diterapkan pemerintah Arab Saudi ini terkait pelonggaran lalu lintas penerbangan internasional di sana, kini telah bergabung bersama kami ada Pak M. Syahrul Murajab, yaitu Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Riyadh. Selamat sore, Pak Syahrul. Selamat sore Mbak Julita, selamat sore seluruh pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Syahrul, ini bisa Anda jelaskan sebenarnya seperti apa kebijakan baru pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelonggaran lalu lintas penerbangan internasional? Ya, terima kasih Mbak Julita. Memang Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir sudah mengalami tren penurunan kasus positif COVID. Terakhir kemarin pada tanggal 14 itu jumlah positif yang harian itu sudah turun menjadi 607 kasus. Selain itu kemudian angka kesembuhan juga sangat tinggi, yaitu mencapai di atas 1.000 kasus. Dan dengan tren positif kasus COVID yang semakin berkurang ini, Arab Saudi juga kemudian menyesuaikan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan terhadap situasi sementara dari adanya kasus COVID ini. Nah, pada tanggal 13 September kemarin, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan satu keputusan yang menurut kami dan juga pemirsa semua sudah tahu melalui media, mereka memberikan pelonggaran yang dimulai pada hari ini, tanggal 15 September, mulai pukul 6.00 pagi hari waktu Saudi, kepada warga negara Saudi yang masuk dalam kategori khusus ada 9 kelompok, kemudian juga warga dari negara-negara GCC atau negara-negara Teluk, dan juga dari warga asing secara umum yang memiliki visa yang valid, mereka diberikan izin untuk bisa masuk ke Arab Saudi mulai hari ini sejak tanggal 13 September mulai jam 6 pagi tadi. Nah, selain itu pemerintah Arab Saudi juga mengumumkan bahwa pencabutan larangan terbang atau pembukaan penerbangan internasional secara umum dan juga pembukaan akses masuk ke Arab Saudi dari berbagai perbatasannya baik darat, laut maupun udara akan dimulai paling cepat tanggal 1 Januari 2021 dan nanti akan diupdate ya pengumumannya, informasinya akan diperbaharui lagi dan disampaikan secara publik pada 30 hari sebelum tanggal 1 atau sekitar tanggal 1 Desember 2020. Ya, Pak Syahrul, apakah ini artinya warga negara Indonesia yang ingin melakukan umroh segampang itu untuk pergi ke sana atau ada syarat-syarat khusus, Pak? Terkait dengan umroh, di pengumuman yang diterbitkan pada tanggal 13 September kemarin, ada satu pasal khusus, ada satu butir khusus yang menyatakan bahwa mengenai kebijakan umroh, pemerintah Saudi akan membukanya secara bertahap dan nantinya akan diumumkan oleh pihak otoritas yang menangani umroh ini juga secara terpisah. Nah, hingga hari ini belum ada satupun pernyataan resmi dari otoritas yang berwenang terkait penyelenggaraan umroh mengenai kapan ibadah umroh akan dibuka kembali. Memang di media-media Saudi hari ini sudah muncul berita bahwa ibadah umroh akan dibuka secara bertahap dimulai dari jemaah haji domestik secara sangat terbatas. Tetapi informasi ini belum kita dapatkan dari sumber-sumber resmi. Kita juga sudah berkoordinasi secara intensif dengan konsul haji kita di Jeddah. Memang hingga hari ini belum ada satupun informasi resmi dari otoritas yang berwenang mengenai pembukaan ibadah umroh ini. Nah, di lain sisi, pengumuman Arab Saudi yang membuka secara terbatas penerbangan internasional terhadap warga asing yang memiliki visa itu juga masih ada klausul tambahan. Klausulnya menyatakan bahwa bagi negara-negara yang masuk dalam list negara-negara yang ditangguhkan penerbangannya, maka pelonggaran itu tidak berlaku. Nah, hingga saat ini juga pemerintah Saudi belum mengeluarkan list negara-negara mana saja yang masuk dalam negara yang ditangguhkan tadi.
Baik, apakah ini berlaku juga untuk perjalanan keluar masuk biasa begitu Pak Syahrul? Iya, mengenai perjalanan masuk biasa, kalau kita baca pengumuman mengenai pelonggaran penerbangan terhitung mulai 15 September ini, semestinya siapapun warga Indonesia yang sudah punya visa yang sah, visa kunjungan, visa kerja maupun iqomah atau resident visa, mereka pada dasarnya boleh siapapun dari manapun, warga asing dari negara manapun dibolehkan masuk ke Arab Saudi. Baik. Tetapi hal ini ada penjelasan lanjutan, ada klausul bahwa aturan ini atau pelonggaran ini tidak berlaku bagi negara-negara yang masuk dalam list penangguhan karena pertimbangan penyebaran COVID di negara tersebut. Nah, masalahnya adalah hingga hari ini kita belum menerima list negara mana saja yang masuk di situ. Apakah Indonesia termasuk dalam list atau tidak? Ini yang belum kita dapatkan konfirmasinya dari otoritas tempat. Tapi menurut Anda apakah Indonesia akan menjadi salah satu negara yang dilarang, Pak Syahrul? Kita tidak bisa berandai-andai ya Mbak Julita, tetapi kita tentu harapan kita semua akan berjalan lancar, ya artinya Indonesia tidak masuk di dalam list itu. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan secara pasti bahwa Indonesia tidak masuk. Ini kita tidak berani mengatakan itu. Kita harus menunggu perkembangannya gitu ya Pak Syahrul ya? Ya betul, di negara kita sendiri trennya cukup kurang positif ya. Tetapi kita berharap bahwa pihak Saudi bisa melihat sisi positif dari negara kita sehingga mereka tidak memasukkan Indonesia ke dalam list negara yang ditangguhkan penerbangannya. Baik, tentunya kita harapkan yang terbaik keputusan dari Arab Saudi melihat bahwa Indonesia ini merupakan salah satu penyumbang jamaah umroh terbanyak di dunia ya Pak Syahrul ya? Betul, betul. Salah satu terbanyak di dunia. Baik, Pak Syahrul terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih, selamat sore kembali Mbak Julita dan pemirsa Berita Satu sekalian.